Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Isinovianti dengan NIM 2904641. Jadi saya akan menjelaskan pengerjaan soal nomor 1. Jadi yang pertama kita buat garis yang berada di atas sepanjang 35 mm. Tarik garis ke arah kanan. Lalu dari tengah-tengah garis tadi ditarik garis ke bawah sepanjang 121 mm. Ini gunanya untuk garis bantu. Lalu kita tarik garis ke arah kiri sepanjang 30 mm. Lalu ke atas 38 mm. Lalu ke samping kiri lagi sepanjang 20 mm. Buat garis bantu lagi dari titik yang garis di atas ini ke bawah sepanjang 22,5 mm. Lalu kita tarik garis ke arah kiri sepanjang 25 mm. Setelah itu garisnya ini kita pindah ke arah kiri menggunakan offset. Lalu kita buat garis bantu lagi dari tengah sini ke arah bawah sepanjang 60 mm. Lalu kita tarik garis ke arah kiri sepanjang 50 mm. Lalu kita sambungkan semua garis-garis yang belum tertutup dengan menggunakan tools line. Setelah itu, kita hapus garis yang ini dengan menggunakan trim. Kita pilih dulu objek-objek yang akan bersinggungan. Setelah itu, kita buat garis lengkung yang di sini dengan menggunakan tools fillet. Kita pilih radius. Kita masukkan radiusnya 8. Kita pilih objek yang akan difillet. Lakukan hal yang sama pada lengkungan yang di bawah sini. Radiusnya sama 8. Kita pilih objeknya. Terus yang bawah kita gunakan chamfer. Kita pilih distance 10. Pilih. Setelah itu, kita buat garis bantu di atas. Kita tarik ke bawah sepanjang 5 cm. Lalu ke kiri 11 cm. Lalu kita tutup garisnya. Lalu kita buat garis dari tengah sini ke arah kiri sepanjang 17,5 mm. Lalu kita offset garisnya sebanyak 2 kali ke arah atas 42 mm.
Ini kita offset lagi ke atas 7 mm. Setelah itu kita hubungkan garis ini. Lalu kita buat garis ke atas panjang 2 mm. Lalu ke kiri, kira-kira aja di sini aku 19,52. Soalnya nanti kalau kelebihan ntar di trim. Lalu kita buat garis dari sini sembarang aja dulu angkanya. Ini aku ambil 4 dengan kemiringan 45 derajat. Setelah itu kita hapus garis-garis yang lebih ini. Lalu kita tarik garis dari sini ke atas. Setelah itu kita buat garis dari sini ke atas sepanjang 5 cm. Lalu ke kiri 11 cm. Lalu kita tarik garis ke arah atas. Seperti itu. Lalu kita buat garis yang merah di sini. Kita tarik garis sembarang aja berapa senti. Di sini aku pakai 7 dengan kemiringan 135 derajat. Karena bagian yang kiri sudah jadi semua, kita pilih semua objek yang ada di dalam sini. Lalu kita mirror. Tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar dan lepaskan. Tuh. Sudah. Setelah itu kita hapus garis bantu yang di tengah-tengah ini. Hapus. Yang bawah kecil banget. Kita hapus dulu. Jangan dulu. Yang kecil lagi. Gambarnya kan sudah jadi, baru kita ingin mengarsir gambarnya. Jadi untuk mengarsirnya, kita gunakan tools Hatch. Jadi kita gunakan tools Hatch. Ini kita klik yang di kanan. Bentar. Lalu kita Hatch lagi yang di kiri. Kita ubah biar arsirannya itu berlawanan arah. Sudah jadi. Terakhir kita kasih dimensi untuk garis-garis yang biasa. Kita gunakan dimensi yang linear.
Untuk dimensi yang radius, kita gunakan perintah yang radius. Kita pilih dulu lengkungannya. Terus kita ini. Untuk dimensi sudut, kita gunakan yang angular. Jadi kita pilih dulu garis-garis yang masih bulat ini. Habis itu kita tarik sesuai kemauan kita. Kemana-kemananya. Biar kelihatan. Jadi, jadi gambarnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayani dari kelompok 4.2 praktik AutoCAD. Kali ini saya akan menggambar soal pada modul 3. Di sini saya menggunakan line. Kita tarik garis line sepanjang 4 cm. Kemudian garis di sebelah kirinya sepanjang 1 meter. Dan garis di sebelah kanan sepanjang 1 meter. Maka jumlah keseluruhan garisnya adalah 6 cm. Setelah itu untuk membentuk garis di bawahnya, lebarnya sepanjang 0,25. Kemudian kita tarik ke kanan sebesar sepanjang 6 cm. Dan kita tarik ke atas sepanjang 0,25. Kemudian untuk garis sampingnya di atas sepanjang 3 cm. Dan garis di sebelah kanannya sama sepanjang 3 cm yang terdapat pada soal. Baik, selanjutnya saya akan menggambar pintu. Di sini saya menggunakan garis bantu sepanjang 0,5 seperti pada soal. Kemudian garis pintunya sepanjang 2 cm langsung saja ditarik ke atas. Dan dilanjut sepanjang 0,5 lagi. Kemudian ditarik ke sebelah kiri sepanjang 1 cm sesuai pada ukuran di soal. Tarik ke bawah sepanjang 0,5 dan tarik ke sebelah kanan sepanjang 1 cm. Kemudian untuk garis sampingnya sepanjang 2 cm. Selanjutnya penggambaran pada jendela. Saya masih menggunakan garis bantu yaitu sepanjang 0,5. Garis ke bawah sepanjang 0,5 lagi. Kemudian garis jendelanya sepanjang 1 cm seperti pada soal. Kemudian ke kiri sepanjang 0,8 seperti pada soal. Lagi. Kemudian garis jendela yang bagian kiri sepanjang 1 cm sepanjang 0,5 dan tarik ke sebelah kanan sepanjang 1,6. Setelah itu membuat garis di tengahnya. Kita ambil di bagian midpoint, kita cari titik midpointnya, terus kita seret ke bawah. Kita cari lagi midpointnya.
kita seret ke sebelah kiri. Gambar pintu dan jendela sudah jadi. Kemudian saya akan membuat gambar pada atap. Sebelum itu saya bakalan membuat garis bantu juga. Di tengah-tengah garis, di bagian midpoint kita tarik ke atas sepanjang-panjangnya. Seperti itu. Kemudian karena jumlah keseluruhan bagian atap adalah 6 cm, maka saya bagi. Berarti untuk garis sebelah kirinya adalah 1 cm, sebelah kanannya 1 cm. Dan untuk atapnya sepanjang 2 cm, kita matikan ortonya terlebih dahulu agar garisnya bisa bengkok. Kita cari sepanjang 2 cm dan membentuk 30 derajat. Langsung saja sudah ketemu, enter. Kemudian tarik dan temukan yang titiknya. Sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat bentuk atapnya lagi seperti pada soal, yaitu menggunakan offset. Langsung saja klik angka O, maksud saya huruf O, di bagian komen, kemudian klik offset dan pilih objek yang mau di offset sepanjang 0,3. Kemudian klik. Terus seperti itu juga yang di sebelah kanan sepanjang 0,3, kemudian klik. Selanjutnya untuk menghubungkan garis ini saya menggunakan extend. Klik huruf EX pada komen, kemudian pilih extend. Langsung saja klik objek yang akan di extend, kemudian enter dan hubungkan. Untuk garis bawahnya saya menghubungkan pakai line sepanjang 0,3. Langsung saja kita hubungkan. Oke, sudah. Karena gambarnya sudah terlihat bentuk jadinya, maka kita menghapus garis bantu yang tidak diperlukan lagi. Langsung saja kita hapus. Setelah terhapus semuanya, kita tinggal menambahkan arsiran pada objek. Caranya yaitu menggunakan hatch. Langsung saja kita klik huruf H pada keyboard, kemudian kita pilih hatch. Jadi pada soal kali ini menggunakan arsiran AR B816C. Langsung saja kita pilih AR, kemudian kita klik pada objek yang ingin diarsir. Kemudian kita pilih skalanya. Di sini saya menggunakan skala sekitar ukuran 0,0016. Kemudian enter.
Sudah terbentuk skalanya, gambarnya juga sudah sesuai pada soal. Saya ulangi lagi karena tadi ada salah. Ukurannya 0,0016 dengan angle 0. Sudah selesai. Setelah itu membuat arsiran pada bagian atap. Jadi di bagian atap ini membuat arsirannya saya menggunakan garis lain saja, yaitu caranya kita extend dulu garis pada, maksud saya offset. Kita offset dulu garisnya, garis atapnya. Sudah di offset, yang kanan lagi di offset. Kemudian cara membuat garis-garis putus, kita klik garis yang ingin dibuat putus, kemudian kita pilih tombol kanan pada mouse, kemudian pilih properties. Setelah itu kita pilih line type dengan tipe yang garis-garis putus. Kita atur skalanya. Di sini saya menggunakan skala sekitar 0,03, kemudian enter, dan garisnya mulai terbentuk. Kemudian selanjutnya untuk yang di sebelah kanan, itu yang di sebelah kanan sama seperti tadi, klik properties, kita pilih line type yang garis putus-putus dengan skala 0,003, kemudian enter. 0,0. Yang terakhir tinggal menambahkan dimensi. Karena dimensi di sini kebesaran, maka saya ganti dulu dimensinya. Kita pilih dim style. Kita pilih standar, kemudian modify. Kita pilih primary units, gunakan 0.00 atau 0,1 juga bisa. Kemudian set current, kita ganti. Setelah terganti dimensinya, tinggal kita bentuk lagi dimensinya.
Jadi untuk angka di sini kita karena harusnya ukurannya 0,5, kenapa di sini jadi 0, bisa kita langsung bulatkan saja. Tapi bukan berarti tidak sesuai gambarnya, mungkin karena emang dari AutoCAD-nya dibulatkan. Langsung saja kita masukkan 0,5. Kemudian garis di bawahnya sepanjang 6 seperti pada soal. Kemudian di jendelanya sepanjang 1 cm sama seperti pada soal. Dan juga untuk pintunya sepanjang 1 cm sama. Dan juga lebar jendelanya masing-masing 0,8. Sama seperti sama sini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.